Pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana istirahatnya semalam? Lumayan nyenyak. Lumayan nyenyak. Oke. Ada yang begadang? Ibu begadang. Begadang di kafe kopi. Begadang gara-gara kopi. Gara-gara kopi sampai jam 3. Nah, jadi hari ini perkenalkan dulu, nama saya Firman. Insya Allah nanti saya akan memandu sampai ke tujuan. Di depan kita Bapak driver Pak Yono, kemudian asisten drivernya Bapak Agus. Di sini juga ada satu orang guide lagi, Pak Sudirman. Beliau adalah Ketua DPD HPI Banten. Selamat pagi Pak. Atasan saya beliau. Ada guide, ada 3 orang guide malah. Ada Bapak Rival juga ya. Guide HPI Kota Serang ya. Kebetulan beliau yang punya wilayah. Jadi insya Allah hari ini rencananya kita akan menuju ke Komplek Kesultanan Banten. Perjalanannya antara 30 sampai 40. Banten sendiri sebetulnya terbentuknya 1526 ya. 1526, di mana 1525 Sultan Hasanuddin berhasil menduduki Banten Dirang yang berlokasi di Sempu. Kalau ke Sempu itu kita arah ke sebaliknya ya. Oke, siap Bapak Ibu, mangga silakan kita turun sebentar. Kita turun ke Kaibon. Ini udah ketemu sama Bos Asoy. Wih, yang punya travel Ujung Kulon Tour. Bukan, apa? Bukan punya travel Pak, saya guide. Bapak jangan rebut lahan kerja saya Pak. Punya travel tuh, di sana itu orang-orang. Aduh, ini yang bos ini, aduh, baru ketemu. Kita sudah di Keraton Kaibon. Ini Keraton Kaibon. This is the historical of the Banten. Wih, mantap. Ini kangen banget ini saya ketemu bos ini. Dan timur anak-anak guide cerita ya. Lahan ceritanya ntar diambil sama dia. Pemandu masyarakat kayaknya tidak layak kalau tidak dibangun pagar. Dan ini ditata bener bu tamannya. Dulu tidak ada, udah begitu saja. Dan cuma sayangnya sore hari ini dipakai untuk lapangan bola. Iya, lapangan bola ini masih dipakai. Masih dipakai, termasuk di benteng Spelling juga sore hari. Dan ini digunakan selain bekas runtuhan juga prewedding Pak. Foto-foto selfie prewedding ini masih digunakan. Semua karena lenyapnya Banten oleh Denles, Kesultanan Banten dihapuskan dan dilenyapkan, semuanya pada dipindahkan. Dan sebagian besar itu bahkan sultannya itu di Jawa Timur dikuburnya Pak. Di Kaliboto Jawa Timur di sana. Bayangkan yang punya wilayah pada masa itu tapi diasingkan, dan karenanya mereka dipekerjakan oleh Hindia Belanda dan digaji. Sultan digaji pada masa itu. Sultan digaji para pegawainya. Nah, yang tidak ikut itu larinya ke Menes Bu. Makanya di sana itu ada bahasa Sunda dan Jawa orang itu sekelumit tentang perpindahan dari Kaibon dari Sorsoan menjadi satu pemerintahan di tempat ini Kaibon. Ya, mari kita melihat ini. Ada tempat tinggal sultan. Sudah memasuki Keraton Kaibon dengan Pak Doni. Asik, ada Pak Doni. Oke, kita mau foto bersama dulu. Oke, nah Ini center ya, tengah ya, biar seimbang nanti. silakan. Orang tinggi dalam tempat menerima tamunya di sini. Saya itu. Iya, Ini tidak langsung paling tempat jauh-jauh. kediaman sultannya di sini. Tapi terima tamunya di sini, diarahkan di sini. AC. Di sini AC. Nanti kita siapin dulu kan. Ada atapnya Pak ya? Ada Pak. Ada, kalau ini ada. Iya, sama dia. Ini ada. Kalau ini belum tentu, yang ada itu ini. Yang ada bangunan. Iya, ada bangunannya. Gila. Kalau kan mau hancurkan Jawa, Banten udah harus dihancurkan. Karena kekuatan lada di Sultan Agung Tasa itu. Masa jayanya dari 1630 sampai 1681 diganti oleh anaknya Sultan Haji. Dan saya pusakanya nggak diambil. Jaluran sungai apa namanya? Sungai juga dari Tasik Kardi, satu jalur yang bersih itu. Termasuk sebagian besar di
Sorosoan. Nggak ada tangga. Takut nggak bisa naik lagi, Pak Sorori. Jadi ini kalau nggak bisa naik lagi. apa namanya kayu dengan kayu, Pak. Kayu. Baduy. Sekolahannya di Pangeran sana? Wirasuta, Suta itu. Sekolah di sana? Di Leiden, Pak. Ya, karena kalau sekolah di sini tidak ada, hanya Polres pada masa itu. Iya. Setingkat SMP. Ospia. Ya, itu sekolah menak, orang-orang para pejabat pegawai bupati yang diatur oleh Hindia Belanda di Kita saat ini sudah berada di Keraton Kaibon dan nanti akan kita lanjutkan menuju ke Keraton Surosoan. Bisa kita lihat reruntuhan Keraton Kaibon yang dihancurkan oleh Denles saat itu. Dan kawan-kawan sedang ada di belakang sana untuk melihat tentang mendengar cerita tentang sejarah, salah satunya sejarah Kaibon. Itu lagi dipandu sama Pak Sudirman, Ketua HPI. Nanti saya lanjut di bis, nanti di daratnya kembali Pak Sudirman. Nah, ini salah satu runtuhan yang disinyalir adalah kamar-kamar. Jadi bisa kita lihat, bisa kita bayangkan juga seberapa besar kekuatan untuk menghancurkan bangunan-bangunan ini, karena bentuk temboknya saja tebal ini. Adalah bagian bawah, bagian kaki, bagian umpak yang masih kita bisa lihat, dan ini terbuat dari batu karang. Oke, sedikit bercerita tentang sodetan yang ada di belakang. Bapak Ibu, di masa Sultan Ageng Tirtayasa itu ada satu pembangunan sodetan. Sebetulnya fungsinya bukan selain untuk pesawahan, itu ada fungsinya. Ini kamar mandi juga disiapkan nanti, ya, jangan khawatir, kita istirahat di sana. Oke, dipersiapkan Bapak Ibu. Kita sudah sampai di parkiran baru di Banten Lama di Surosoan. Nanti kita jalan ke Desa Sukadiri. Oke, ini kawan-kawan di belakang. Oh iya, sini Pak ya. Ini guide Kota Serang ini. Guide Kota Serang, orang Pandeglang, tinggal di Rangkas. Jadi Tapi sekarang domisili di Serang ya, maaf. membingungkan memang. Terima dan laki-laki. Tapi tutup dengan ordeng Pak ya. Terima nikah. Bisa dipakai nggak bisa? Bisa. Anu bin anu Hotel sewa. dengan mas kawin dibayar. Tahu juga coba Bisa nanti. ngutang kecil. Semua enaknya itu Islam bisa ngutang Pak ya. Nikah bisa ngutang. Kul. Kita sudah masuk Sukadiri. Ini lagi ngobrolin apa? Lagi. Masalah ini nih, Mas. Nah, lewat sini.
Sayyidul Zahwa. Ainun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ibu. Oh, jelangkung ya? Jelajah kampung. Ini Cuci tangan. ini dengan jalan lain. Kita mau jualan loh. Assalamualaikum Pak. Ya. Ini adalah kanal Kesultanan Banten ya. Jadi di depan kita itu adalah Keraton Surosoan. Sekarang di kanal Banten Lama yang ada di Sukadiri, pengunjung bisa menggunakan perahu untuk disewa dan untuk berkeliling kanal ya. Keliling kanal sampai ke ujung sana. Ini Mr. Asrori lagi mencoba perahunya. Udah jadi ya? Udah jadi kapalnya ya? Cuman kanonya masih belum diturunin, Bu. Ada kano, ada 3. Kano ada 3. Nah, itu Jadi sebenarnya sewanya hanya berapa tadi Pak? Namanya Sukadiri itu punya kelebihannya Punya punya teman-teman Fok Darwis. Katanya sih sementara ini 10.000 per orang. Rp10.000 per orang. Oke. Jadi nanti supaya tahu penonton, kalau mau ke sini kita bisa keliling. Bisa naik kano di kanal. Iya, ada kano, ada perahu kayu, rencana juga ada sepeda air insyaallah. Siap. Mantap. buka pintunya. Tadi itu. Kan biar berhadap-hadapan. Awas, overload. Ya belokeun lah. Pak, Anyer ke sana, Pak. Anyer ke sana. Tanjung Priuk ke sana, Tanjung Priuk. Itu malah muter-muter di situ. Ini kalau ujian SIM nggak lulus nih. Surat izin mendayung. Pak, tahan yang sebelah kanan, Pak. Tahan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanannya ditahan. Biar belok. Oh gitu. Oh ternyata badannya main juga ya. Alhamdulillah daratan. Ayo kita nabrak. Sudah di komplek Keraton Surosoan. Nah ini di sebelah itu adalah benteng Surosoan dan ini adalah kanal. Bapak Iblis supaya melakukan belum bertokok. Yuk dipoto yuk, 10.000 langsung jadi. Ngambil momen. Biar kena semua menaranya kayak gini-gini. Masa itu karena ada pembangunan yang namanya
Nah, sehingga pada masa itu Belanda mengatakan Banten harus pindah ke Anyer. Sempat ditolak oleh Sultan. Ada dia Sultan, ada pemerintahnya di sana. Kita akan masuk untuk berziarah ke makam Sultan Hasanuddin di dalam. Dari sini Pak nanti ya, nunggu teman-teman. Pengacara ini siapa Bapak? Jangan lama-lama ya. Sudah selesai ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, ini makam beliau. Ya, alhamdulillah kita bisa ziarah di dalam. Di Komplek Kesultanan Banten di Masjid Agung kita sudah selesai. Tadi sudah sempat ziarah juga, dan ini perjalanan menuju ke objek selanjutnya. Itu kalau tidak salah kita akan menuju ke Spellwick. Kita ke tempat parkir dulu, baru ke Spellwick dan Kelenteng ya. Karena objeknya itu berhadapan-hadapan, jadi berdekatan. Kita sudah selesai tadi di Kesultanan. Bagaimana? Posisinya sudah lengkap atau belum? Atau masih ada yang di luar? Oh, masih ada yang di depan ya? Oke, nggak apa-apa. Ada kotak namanya sih. Ada kotak namanya. Ada perubahan jadwal. Jadi kita tidak menuju ke Spellwick. Kita tidak menuju ke belakang. Tapi nanti kita akan langsung ke Serang Barat, tol Serang Barat. Kita akan menuju ke SDP. Jadi nanti sambil kita lewat, sedikit ada informasi nanti di sebelah depan, agak ke depan ya. Sambil menunggu yang lain, peserta yang masih di luar, kita lanjutkan. Kita lanjut Bapak Ibu, ini di sebelah kiri Bapak Ibu sawahan. Betul. Coba bilang Embang ya. Nggak akan diprotes. Ini adalah bagian dari pertaniannya Kesultanan zaman dulu. Nah, nanti kita bisa lihat di tikungan depan yang menuju ke kanan itu langsung di sebelahnya ada terakota. Jadi terakota itu berbentuk pipa tanah yang mengalirkan air dari Tasikardi menuju ke Kesultanan. Jadi untuk sistem pengairan untuk Kesultanan yang untuk dikonsumsi dan digunakan untuk MCK itu dari Tasikardi. Airnya bening karena menggunakan sistem penyaringan atau istilahnya disebut dengan Pangindelan. Nah, Pangindelan Maulana Yusuf ya, dari Maulana Yusuf dari tahun 1570-an ya, 1570 ini sudah ada. Itu temboknya dari dulu udah ada. Iya, ada beberapa yang di pugar ulang Bu. Di tengahnya apa? Di tengahnya itu tanah tadinya ada semacam apa saung, ya, bangunan. Bangunan kuno
menyebutkan di tahun 1700-an, setelah masa-masanya Sultan Ageng Tirtayasa ini sudah mulai tidak diperhatikan. Jadi sudah mulai terbengkalai. Ya, jadi wajar kalau sekarang mungkin bangunannya juga sudah kita lihat sedikit puing-puing. Oke, itu informasinya Bapak Ibu. Dari sini nanti kita akan menuju ke ASDP. Sambil menuju ke ASDP, Bapak driver mohon untuk menyetel musik, atau mungkin Bapak Sudirman akan nyanyi. Kali ini kita akan menuju ke terminal eksekutif di ASDP di Merak. Oke, lanjut. Gimana kalau gedung ini kita jadikan mall, kemudian ada fasilitas dermaganya gitu. Jadi nggak hanya orang untuk pengguna jasa, pengunjung yang mau nyebrang aja yang ke sini, tapi untuk masyarakat lokal, masyarakat umum mau datang ke sini itu ya untuk belanja gitu. Cuma memang kondisinya apalagi saat kondisi pandemi kayak gini, calon-calon tenan itu agak nahan, jadi buat opening di sini belum maksimal lah istilahnya gitu. Kenapa kita dikasih namanya Sosoro? Wih, Iya. Jawa. Paling depan. Sosoro. Nama gedung ini dikasih namanya Sosoro. Jadi waktu pas gedung ini jadi mau diresmikan oleh Pak Jokowi, ada pilihan beberapa nama untuk gedung ini. Jadi diambilnya itu pilihannya itu dari nama-nama rumah adat suku yang ada di Indonesia. Nah akhirnya dipilihlah Sosoro. Sosoro itu kalau dari suku Baduy ya Depan. itu depan, betul. Nah, jadi kan ruang penyambutan tamu ya Sosoro. yang satu untuk tujuan pariwisata yang ke Tanjung Lesung. 50.000 dari sini ke Tanjung Lesung ya. Biaya transportnya? Iya. Ke bandara sekarang kondisi pandemi 130 atau 150.000. Apalagi April ya. Saat ini kita berada di Sosoro Mall Terminal Eksekutif Merak, di mana area ini terdapat fasilitas komersial yang untuk masyarakat umum, pengunjung lokal itu dapat berkunjung ke sini gitu. Jadi fasilitas gedung ini ada dermaga kapal feri ekspres untuk penyeberangan Merak Bakauni. Dan apabila ingin datang ke sini silakan berkunjung ke Sosoro Mall Terminal Eksekutif Merak. Terima kasih. Oke, itu tadi perjalanan kita mengelilingi Banten sampai dengan ke ASDP, ke Merak. Terima kasih banyak buat penonton semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share di sosial media, dan ikuti terus videonya untuk bisa mengetahui kemana lagi nanti kita jalan-jalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.